Fitnah apa lagi ini? Ada seorang purnawirawan anak abah yang tuduh Pak Jokowi gelontorkan triliunan rupiah demi memenangkan kasus ijazah. Gini-gini mereka ini apa nggak belajar dari kesalahan sih? Gara-gara tuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu, mereka kena getahnya. Dan sekarang mau bikin blunder baru nih. Tuduh Pak Jokowi suap polisi, suap KPU, suap hakim, begitu. Ya ampun. Ini belak-belakan X dan Jen Kopassus Maijen Sunarko tentang Jokowi dan Gibran. Info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK, bahwa Geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga Geng Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri. Katakan Polri ya, nggak bilang Parcok. Wah, ini tuduhan serius loh Pak ya. Masalah ijazah belum kelar dan Bapak merembet lagi ke masalah lain. Katanya Pak Jokowi ini orang yang berusaha untuk menang dengan melakukan cara curang seperti itu, dengan cara membayar dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga Bapak menyinggung soal Parcok nih. Aduh, punya bukti nggak? Kalau nggak punya bukti ya berarti gimana teman-teman? Para jujur dan buzzer. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau berada palsu. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan cita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh mana? Gibran ini secara intelektualitas lemah. Tadi menuduh Pak Jokowi menggelontorkan uang. Terus kali ini bapaknya ini, Pak Sunarko ini menyebut Pak Gibran, Mas Gibran itu sebagai orang yang blow on Pak. Ya ampun Bapak tega banget gitu loh. Mas Gibran ini meskipun masih muda prestasinya cukup mentereng ya ketika memimpin wali kota dulu gitu. Sekarang pertanyaan saya, Bapak ini sok-sokan menghina bisa nggak kalau disuruh kayak Mas Gibran atau Pak Jokowi gitu? Bisa nggak Bapak? Mau kita dipimpin begitu? Lah ini Jokowi ke Gibran nih apa nggak ini? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan Parcok, menggunakan aparat desa segala macam. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Dan pada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak memegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah carut marut. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Selain itu Bapak juga mengajak orang-orang untuk sadar katanya. Siapa Pak yang sadar? Kayaknya Bapak yang nggak sadar deh gitu loh dengan realita yang sudah terjadi. Bapak ini masih diselimuti rasa kebencian kalah kemarin kan sebetulnya. Makanya rela melakukan hal-hal semacam ini. Balin ya menyatakan bahwa ini ada uang besar yang kemudian membuat kasus ini terus aja dibicarakan, terus aja dipermasalahkan terkait ijazah Jokowi. Saya tadi melihat ada ibu-ibu di belakang sana, boleh? Oke, ada mikrofonnya silakan. Bu, Anda mau membantah apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin? Oh iya sangat, Silakan. Sangat mau membantah. Apa? Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Solo. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri, patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak?
300.000 naik apa itu? Bus, Naik bus. nyewa. Sewa bus. Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin. Yang perjalanan kan ada di Hambas sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana. Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong tuh. Tuh. Pokoknya kami ini patungan. Iya, Nah, saya mau tanya, Bentar, Ibu kok sebegitu pengennya sih ke sana nanyain ijazah Pak Jokowi, kenapa? Bang, tolong berdiri tuh. Nah, kami ini masuk dalam tim pemburu ijazah Jokowi. Iya, kenapa? Kaosnya dibaca, Kenapa? Bang Oke. Aiman. Kaosnya menarik itu, kaosnya itu. Mas Iman, saya seorang ibu dengan 2 anak. Usia berapa Bu sekarang? Boleh tahu? 53. Yang lain-lainnya sekitar berapa Bu? Ya, 50, 60. 50. Iya. Ada yang 60 juga. Memang udah sepuh-sepuh ya teman-teman ya umurnya. Dan di sini tadi sempat keceplosan kalau iuran uang 300.000 tapi tidak masuk akal segitu, terus menginap juga kayak gitu. Perlu dipertanyakan nih sebetulnya. Udah jujur aja. Siapa backingannya? Siapa yang ngasih uang saku siapa? Jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja mendingan daripada kayak gini bingung sendiri pada akhirnya kalau kejebak sama omongan sendiri blunder jadinya. Ya kan? Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung terus. Masih ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Oke. Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Oh, ini ada pernyataan dari kepolisian teman-teman, yang mana dari pihak kepolisian itu mengatakan akan membawa atau menggunakan hasil analisa forensik untuk dijadikan bahan analisa. Wah, semakin menarik nih. Kira-kira Bung Roy dan kawan-kawan sudah persiapan belum ya? Sudah mulai bisa tidur nyenyak belum ya? Sudah mulai bisa makan enak belum ya? Kayaknya sih belum ya teman-teman. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak. Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta mendadak mengejutkan dengan hadirnya 3 saksi baru. Surojo, Sigit Haryanto, dan Agung muncul tiba-tiba sebagai alumni SMA 6 dan teman seangkatan Jokowi. Nah loh. Surojo bahkan mengaku sebagai teman sebangku Jokowi saat duduk di Tuh, bangku SMA 6 Solo disalam angkatan dong. pertama. Kehadiran mereka membuat tim tipu UGM, tolak ijazah palsu usaha gak Langsung punya pucat malu, gitu ya tampak mukanya. kebingungan. Pihak tipu UGM tak menyangka akan ada alumni SMA 6 Solo yang membela langsung Presiden Jokowi. Ketiganya hadir di sidang sebagai pihak tergugat intervensi dan menunjuk pengacara Theo Wahyu resmi.
Majelis Hakim menerima dokumen mereka dan akan memutuskan keabsahannya untuk dilibatkan sidang lanjutan. Theo Wahyu menilai kasus ini menyangkut bukan hanya Jokowi, tapi seluruh alumni SMA 6 tahun itu. Ia bahkan menunjukkan ijazah asli SMA 6 Solo milik alumni lain sebagai bentuk pembuktian publik langsung. Pada akhirnya kaget juga tipu UGM karena kehadiran teman-temannya Pak Joko Widodo. Ayo kemarin, yang sebelumnya tanya tuh, emang temannya Pak Jokowi itu kemana sih kok tidak bersuara? Tuh dia. Salah satu contohnya ada beberapa orang yang ikut maju ya. Bahkan itu sampai membuat tim lawan itu pucat banget tadi mukanya. Kayak entah ketakutan atau minder atau kayak gimana gitu. Yang pasti itu pucat banget. Terus kemudian, dan selain itu ada pernyataan dari penasihat Kapolri yang menyatakan kalau sejauh ini kan cuma memang beberapa orang yang dipanggil ya teman-teman. Tapi itu bukan berarti tidak membuka peluang, alias itu berpeluang untuk dipanggilnya lagi tersangka baru, alias ada banyak orang yang tersambung dalam ini. Karena ini kan lingkupnya udah besar gitu ya. Gak mungkin kalau cuma hal receh ini dilempar ke publik, terus yang memanfaatkan ya orang-orang itu saja, itu kayak mustahil buat saya. Pasti ada pendana besar di balik ini semuanya. Gitu sih teman-teman. Saya ini termasuk heran ya dengan mahasiswa UGM yang khususnya BEM ya, BEM UGM atau Senat mahasiswa. Kok mereka nggak terusik ya dengan Roy Suryo? Iya juga ya. ya. Iya juga ya. Kan selama ini yang membuat gaduh itu Roy Suryo CS. Tapi entah kenapa yang selalu dipermasalahkan oleh mereka adalah keluarganya Pak Joko Widodo. Bahkan Pak Jokowi dihina oleh BEM UGM dengan mengatakan Pak Jokowi ini pemimpin apa sih waktu itu? Alumnus paling menjijikkan katanya. Iya benar, alumnus paling menjijikkan. Sedangkan orang yang ngomong tersebut itu belum lulus sarjana, terus kemudian ikut BEM juga, dan entah gimana kabarnya sekarang. Nggak terusik ya dengan Roy Suryo yang jelas-jelas menjelek-jelekkan UGM, menuduh rektorat UGM-nya berbohong. Ya, masih ingat kan ketika jajaran rektorat UGM menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, Roy Suryo nggak percaya, bahkan menuduh rektorat UGM telah memanipulasi. Ya. Kemudian juga menuduh ada oknum di UGM yang kong kali kong, yang memanipulasi data loh. Mahasiswa UGM, Anda kok nggak terusik ya dengan Roy Suryo ini ya? Ya, yang jelas-jelas sudah mencoreng yang mereka ini sudah Roy Suryo CS ini, khususnya Roy Suryo yang alumni UGM ini kan jelas-jelas menjelek-jelekan UGM. Tapi kenapa ketika dulu Jokowi, BEM UGM pada saat itu memajang fotonya Jokowi, menobatkan Jokowi sebagai alumni UGM paling menjijikkan. Lah ini Roy Suryo kok nggak dianggap menjijikkan? Padahal jelas-jelas gila nipol. Ya kenapa kok nggak terusik ya? Pertanyaan netizennya juga jadi pertanyaanku sih teman-teman ini. Kenapa kok tidak terusik ya? Padahal yang mereka sasar itu kan orang yang Pak Jokowi kan tidak kok menjelekkan UGM kayak gimana kan tidak. Justru Roy Suryo lah yang menjelekkan ijazahnya Pak Jokowi pertama, kedua menjelekkan citranya UGM dengan seolah mengatakan UGM nih mikirnya cetek banget kayak gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Dan itu kan ibaratnya sudah menginjak-injak UGM gitu loh, meskipun dia alumni dari sana. Tapi itu tidak bisa dibenarkan. Sikap tersebut tidak bisa dibenarkan teman-teman. Jadi jangan ditiru ya. Gimana nih kalau ulangi. Jadi kalau gitu kita sudahi materi kita hari ini sampai di sini. Gimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.